Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran IPS kali ini, yaitu mengenai kebutuhan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung kepada observer kita, yaitu Ibu Siti Sarah SPD. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ya, terima kasih telah bergabung di sini. Nah, hari ini sama-sama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. ya, yang belum bergabung di kelas kita pada pagi hari ini, ada ya? Ya, mungkin di pertemuan berikutnya semoga bisa bergabung kembali. Kita pembelajaran hari ini yaitu kebutuhan manusia, yang mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang kelangkaan. Nah, Bapak mau nanya, siapa di sini yang masih ingat tentang kelangkaan? Saya, Pak. Nah, silakan, Suci. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. Ya, mantap. Bagus sekali. Berarti Suci ini anaknya rajin ya di rumah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui model pembelajaran PBL dan Jigsaw, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan yang tepat, dan mampu mempresentasikan laporan jenis pemecahan masalah tentang kebutuhan manusia dengan lancar. Nah, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi. Ya, kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi. Oke, kemudian macam-macam kebutuhan ya. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama tadi kebutuhan menurut intensitas. Terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama kebutuhan primer. Di sini bisa kalian lihat, ini gambar apa ini? Gambar pakaian ya. Pakaian itu disebut juga dengan sandang. Kemudian ada pangan, kemudian ada papan. Papan itu adalah tempat tinggal. Yang kedua kebutuhan sekunder, contohnya itu motor, kipas angin, televisi, dan kulkas. Yang ketiga kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah, yaitu ada mobil, kemudian ada perhiasan, dan juga ada kapal persiar. Ya, yang berikutnya adalah kebutuhan menurut waktu. Jadi kebutuhan menurut waktu itu ada dua ya. Kebutuhan yang sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu diantaranya makan ketika kita lapar, kemudian minum obat ketika kita sakit, kemudian minum ketika kita haus. Kemudian kebutuhan yang akan datang diantaranya menabung untuk biaya pendidikan anak. Yang berikutnya ada kebutuhan menurut sifat. Ya, kebutuhan menurut sifat. Di sini ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan berdasarkan subjek, ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan perorangan, yaitu contohnya dokter. Dokter itu menggunakan stetoskop ya. Nah, jadi ini hanya kebutuhan dokter, hanya dia yang bisa menggunakan kebutuhan ini. Yang kedua, kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan angkutan umum. Nah, misalnya di dalam gambar ini ada bis kota. Nah, ini bisa digunakan oleh siapapun. Alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Nah, dalam bentuk barang misalnya topi, jaket, HP, motor, dan lain-lain. Nah, dalam bentuk jasa misalnya dokter, mekanik, dan lain sebagainya. Nah, barang dan jasa.
Yang berikutnya ada macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya. Ini misalnya barang ekonomi. Contohnya apa? Kendaraan, buku tulis, ya sepatu. Kemudian barang bebas. Barang bebas merupakan alat pemuas kebutuhan yang tersedia secara berlimpah dan setiap orang cara memperolehnya dengan bebas. Kalau di sini namanya sungai apa? Sungai? Melawi. Sungai Melawi. Nah, Melawi. bebas ya, Sungai Melawi. Kalian mau berendam di Sungai Melawi itu dari pagi sampai sore, tidak ada yang larang. Itu namanya barang bebas. Kemudian yang ketiga, barang illit adalah barang yang jumlahnya berlebihan sehingga dapat merugikan manusia. Contohnya, api waktu kebakaran, air waktu banjir, udara pada waktu angin ribut. Macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut proses terjadinya. Misalnya dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Contoh di sini adalah kapas ya. Ini kapas kita olah menjadi kain. Nah, dari kain ini diolah lagi menjadi pakaian yang sekarang kalian gunakan. Macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut tujuan dan hubungannya dengan barang lain. Ada barang substitusi, itu adalah barang pengganti. Contohnya, nasi bisa digantikan dengan singkong. Kemudian barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang melengkapi satu sama lain. Jadi ada motor dilengkapi dengan bensin. Maka dari situ disebut dengan barang komplementer. Kalian akan dibagikan menjadi beberapa kelompok ya. Adapun kelompok 1 itu membahas macam-macam kebutuhan menurut tingkatan dan subjeknya. Kelompok 2 macam-macam kebutuhan menurut waktu dan sifatnya. Kelompok 3 macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut tujuan dan hubungannya dengan barang lain. Kelompok 4 macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut wujud dan kelangkaannya. Serta kelompok 5 macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut proses terjadinya. Jadi kita bertemu lagi pada pukul 2 nanti, 2 siang. Nah, kita lanjutkan untuk penyajian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita akan melakukan penyajian hasil yang telah kalian diskusikan per kelompok tadi. Siapa dulu yang menyajikan hasil diskusinya? Bapak persilakan. Saya Irma, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1 yang pertanyaannya sebagai berikut. Selain yang sudah dicontohkan oleh Bapak dalam materi pembelajaran tadi, coba jelaskan dan lain kebutuhan menurut terdapat di sekitar macam-macam kebutuhan berdasarkan subjek yang dibutuhkan. 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang diperuntukkan bagi perorangan. Contoh, misal karet dibutuhkan petani karet, nelayan membutuhkan jala. 2. Kebutuhan kolektif atau kelompok. Contohnya pasar, jalan, rumah sakit, jembatan, dan sekolah. Cukup sekian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Nah, untuk itu sama-sama kita beri A+ untuk kelompok 3 ya. Apa yang bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini? Adalah kebutuhan adalah kegiatan manusia yang harus dipenuhi. Yang mana kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari kalian? Tidak, Pak. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas semua. Nah, mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, saya mohon salah satu dari kalian memimpin doa penutup. Dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai di sini. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.